Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid lagi ya guys ya. Namun sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, cerita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Dan BTW ini alur cerita udah mentok ya guys ya. Oke, di part sebelumnya, tepat ketika kesadaran Sua nyaris runtuh akibat ilusi dari musuh, Grid hadir mematahkan pencucian otak tersebut dan menyatukan kembali kekuatan mereka demi menyelamatkan Han Sogbong. Namun ternyata ancaman yang lebih besar mengintai. Para Yangban dari kerajaan Huan mulai bergerak turun karena merasakan kembali eksistensi dari Pakma, tanpa menyadari kalau jejak kekuatan yang mereka cari itu kini sebenarnya mengalir di dalam diri Grid. Serangan Grid sendiri saat ini merasakan kewalahan saat menghadapi sekawanan Blood Jiangshi di level 360. Selain pukulan mereka yang sangat keras hingga membuat Grid terpental hebat, monster Blood Jiangshi punya stat defense, HP, status resisten, physical, dan juga mental yang sangat tinggi. Parahnya lagi, yang warna ungu juga bisa memberikan debuff racun setiap kali mati. Grid yang merasa kewalahan pun bilang dalam hatinya, perbedaan levelnya 30, tapi setiap monster yang kutemui sejauh ini semuanya memang kuat-kuat. Dengan titel Savior of the World aja, total HP ku yang 80.000 udah terpangkas sampai setengahnya saat ini. Mereka semua benar-benar mampu melampaui kekuatanku, batin Grid yang tiba-tiba melepaskan Velour dari tangannya. Seiring para monster menyerbu Grid yang memaksanya terus-menerus menghindari sambil sesekali melepaskan serangan balik, Sua yang ngeliat itu pun panik dan bilang dalam hatinya, dia berusaha menyelamatkanku, tapi nyawanya juga berpotensi terancam saat ini. Kenapa kau sampai rela menyelamatkanku di tempat yang berbahaya ini? Aku ingin membantu, tapi tanpa senjata maupun perlengkapan, aku cuma akan menjadi beban baginya. Kalau aja minimal ada belati di sini. Tiba-tiba God Hand terbang melewati Sua dan menangkap salah satu dari Blood Jiangshi sesuai dengan perintah Grid, yang Grid juga mensummon 2 OVG Skeleton untuk memberikan dukungan dari belakang. Barulah kemudian dia ngeluarin Black Ghost dari inventory untuk menebas Blood Jiangshi yang tertangkap tersebut. Pastinya Grid tahu kalau soal attack power mentah, Black Ghost memang jauh lebih lemah dari Velour itu sendiri, tapi cuma berlaku kalau per satu hit. Justru kekuatan terbesar dari Black Ghost adalah kelanjutan dan juga skill kombinasi yang sulit untuk diprediksi. Usai melepaskan Black Ghost menjadi 2 pedang, ditambah lagi dengan Necklace of Agility, kalung pemberian lore untuk meningkatkan activation speed sebesar 15%, tanpa ragu Grid melepaskan serangan beruntun membabi buta kepada Blood Jiangshi hingga mencapai 11 stack serangan pada target yang sama menggunakan Black Ghost plus 7. Hasilnya attack power Black Ghost plus 7 meningkat 100%. Ngeliat itu Grid pun tersenyum dan dia bilang dalam hati, bagus, bagus. Kulitnya seperti baja yang mampu memantulkan serangan Velour berhasil ditembus oleh kekuatan dari Black Ghost ini. Jadi abu mayat aja kalian, sialan. Pakma Sword Dance Skill. Seketika serangan pedang berfokus Grid yang menghantamkan perut Blood Jiangshi yang begitu kuatnya dan langsung membuat dia tewas seketika. Ngelihat EXP yang tumpeh-tumpeh dari hasil menghabisi Blood Jiangshi tersebut, Grid pun bilang dengan kegirangan, "Kya, apa? Hampir 2 juta EXP. Gila sih ini. Buff penemu dungeon pertama memang jos gandos. Oke lanjut," kata Grid yang kemudian menghajar 2 Jiangshi berikutnya sampai mokat dengan full buff dan support yang dia miliki. Seketika notif warning pun muncul di hadapan Grid yang bilang kalau eksekusi Han Sogbong akan dijalankan dalam waktu 15 menit lagi. Ngelihat itu, Grid pun nanya ke Sua apa bisa tepat waktu. Terus penjara ini ada berapa lantai? Sua pun ngejawab, sejauh yang ku tahu totalnya ada 4 lantai. Grid yang kini udah berada di portal menuju ke lantai 3 pun ngebalas, waktu kita tipis. Kalau di lantai 3 juga ada Jiangshi, pokoknya kita terobos aja semuanya. Sebentar, apa kau yakin baik-baik aja? Aku memang ingin menyelamatkan ayahku, tapi kamu udah memaksakan dirimu, Tuan Grid. Di kondisimu yang sekarang, kau akan sangat sulit untuk melawan Blood Jiangshi di lantai atas, kata Sua yang merasa khawatir.
Grid pun menjawab sambil tersenyum. "Udah kubilang nggak apa-apa, percayakan aja padaku," kata Grid yang kini udah memasuki lantai 3 dengan penuh percaya diri. Bersama dengan Lava Prison Guard, lantai 3 pun muncul menghadang mereka. Grid pun bilang dalam hati, udah nggak ada jalan untuk kembali. Skill yang pantas disebut sebagai skill ultimate dari Pakma Successor. Cooldownnya memang lama, tapi ini waktu yang tepat untuk menggunakannya. Item Transformation Raphael Spear, kata Grid sembari mengontrol God Hand yang melayang di atas kepalanya. Seketika God Hand tersebut berubah total menjadi Raphael Spear berkat skill Item Transformation milik Grid. Skill ini dapat diaktifkan karena God Hand terbuat dari Pavranium, sehingga wujud dan performa dari Pavranium bisa dibuat menjadi item tertentu dengan skill yang OP juga tentunya yang milik Grid. Dan pastinya cuma bisa berubah menjadi item yang pernah Grid pelajari resep craftingnya dengan durasi transformasi 3 menit, free mana cost, serta cooldown selama 6 jam. Persis saat Blood Jiangxi lantai 3 menyerang secara serentak, Grid yang kini udah memegang Raphael Spear mengaktifkan 2 skill sekaligus. Radiant Well Slash yang melepaskan sejumlah besar Enhanced Magic Missile secara bersamaan dengan serangan, serta skill Light Barrier yang melepaskan Enhanced Magic Missile pada target yang menyerang penghalang. Berkat gabungan 2 skill yang aktif tersebut, melesatlah 2 Enhanced Magic Missile skala besar yang menembakkan energi dengan kekuatan yang sangat tinggi, meluluhlantakkan semua Lava Prison lantai 3 secara serentak. Ngelihat itu, mata Sua terbuka dengan lebar dan dia bilang dalam hatinya, wujud artefaknya berubah. Terlebih lagi kemampuan tempurnya mampu melenyapkan Blood Jiangxi dalam sekejap mata. Ngerasa kasihan pada Grid yang kelihatan lelah setelah mengerahkan teknik besar, Sua pun inisiatif mau ngebantu. Tawaran itu disambut positif oleh Grid karena item transformationnya cuma tersisa 1 menit lagi. Serangan penjaga masih banyak di lantai 3 ini. Grid pun menyerahkan Ideal Dagger plus 8-nya kepada Sua agar dia bisa ikut bertarung bersama. Pastinya pinjaman senjata ini membuat Sua makin kesemsem dah kepada Grid. Seketika Blood Jiangxi kembali menerjang ke arah mereka berdua. Namun kali ini Sua nggak membiarkan Grid menghabiskan tenaganya. Tanpa ragu Sua melesat dengan pusaran angin berkecepatan tinggi untuk kemudian melepaskan teknik Blade Wind, sebuah angin tornado raksasa yang menghempaskan Blood Jiangxi yang menghadang guna membuka jalan mereka. Ngelihat teknik yang Sua kerahkan, Grid pun mengakui kalau Sua bukan cuma sekedar bisa menggunakan senjata, tapi dapat diandalkan layaknya warrior wanita terunggul kerajaan Chou. Berkat bantuan tornado dari Sua yang menghempaskan Blood Jiangxi, dalam waktu yang singkat akhirnya mereka berdua pun berhasil menerobos masuk ke lantai 4 penjara. Dan kebetulan Han Sokbong yang dibawa Jiangxi serta Sam Dasu juga terlihat di sana. Sontak Han Sokbong kaget luar biasa ngelihat putrinya mengejar dirinya bersama dengan Grid. Ngelihat ada orang yang mampu mengejar mereka, Sam Dasu yang ikutan kaget pun bilang dalam hati, apa? Pria itu dia menerobos lantai-lantai yang penuh dengan Blood Jiangxi. Han Sokbong, kau udah membuat ikatan dengan pria yang berbahaya ya. Semua kemungkinan yang bisa memicu amarah kerajaan Huan harus dilenyapkan. Saat Sua berteriak kepada ayahnya kalau Sam Dasu berusaha mencuci otaknya, Sam Dasu malah merespon dengan tegas, "Kepala penjaga, habisi penyusup dan tangkap gadis itu hidup-hidup." Tiba-tiba, Lava Prison Chief Guard yang menerima perintah tersebut keluar dari lubang lava dan muncul ke hadapan mereka semua. Sontak Sua kaget ngelihat kepala penjaga yang ternyata adalah Black Demon Jiangxi. Jiangxi yang jauh lebih kuat dan jauh lebih kuat dari penjaga biasa. Ngelihat kemunculan bos penjaga, Han Sokbong yang dipaksa berjalan ke lokasi eksekutif bilang dengan lantangnya, "Sua, tinggalkan aku, kau harus hidup dengan bebas." Sedangkan Grid sendiri yang menatap bos penjaga bilang dalam hatinya, nggak seperti bos normal yang memberikan debuff saat pertama muncul. Dia senyap seperti monster biasa. Tanpa kemampuan debuff pun, stat dasarnya udah sangat besar. Pasti ada alasan yang jelas kenapa hanya monster ini yang disisakan. Aku harus mencari tahu polanya terlebih dahulu. Sua yang gak tega ngelihat ayahnya akan segera dieksekusi, tiba-tiba malah berlari ke arah depan, membuat Grid makin panik untuk mengejarnya. Namun di saat yang bersamaan pula, seketika bos Jiangxi melompat tinggi ke atas untuk menghunjam tendangan yang sangat keras ke arah atas kepala Grid. Grid memang berhasil menghindari dengan backstab kilat ke belakang, tapi ngelihat daya hancur dari ledakan di tanah akibat benturan kaki bos Jiangxi tersebut, Grid sadar kalau tendangan si bos ini barusan benar-benar jauh lebih kuat berkali-kali lipat daripada tendangan Regas.
Untungnya ledakan tendangan barusan juga berhasil dihindari Sua berkat swift movement yang aktif dari ideal dagger plus 8-nya itu. Spontan Grid pun langsung nanya ke Sua tentang Jiangshi yang dia ketahui. Sua ngejelasin ada 5 macam Jiangshi. Pertama adalah Iron Jiangshi yang lambat tapi tangguh. Kedua adalah Poison Jiangshi yang ngeluarin racun dari lukanya. Ketiga, Blood Jiangshi yang terbuat dari manusia hidup dengan darah perawan dan juga tanaman beracun. Jenis ini 3 kali lebih kuat dari Iron Jiangshi. Selanjutnya ada Jiangshi terkuat yaitu Heavenly Demon Jiangshi, dibuat dengan meredam seorang master bela diri yang masih hidup dengan eliksir dan darah perawan. Lalu yang terakhir di hadapan kita sekarang, Black Demon Jiangshi. Dia terbuat dari warrior tingkat master yang telah mati. Kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat daripada Blood Jiangshi biasa. Oh, tier kedua ya. Kenapa kau gelisah begitu? Tanya Grid penasaran. Sua yang berkucuran keringat merespon, Jiangshi yang lebih rendah aja membuat kita kesulitan. Melawan tingkat yang lebih tinggi seperti ini berarti kita nggak akan punya waktu untuk menyelamatkan ayahku. Sontak Han Sokbong yang diringkus ikut menimpali. Tuan Grid, nasibku udah nggak bisa diubah lagi di sini. Tolong bawa putriku pergi dari sini. Bukannya patuh pada ucapan ayahnya, Sua malah meminta Grid kabur dari penjara lava tersebut selagi dia yang menghadapi Black Demon Jiangshi tersebut. Usai menyimpan dagger yang dia pegang, Sua yang bertekad baja mengerahkan stand andalan martial art-nya yang memancarkan aura terang. Dengan mata yang penuh tekad, Sua pun bilang dengan tegas, kalau kami memang nggak bisa menyelamatkan ayah dengan waktu yang tersisa, maka setidaknya aku akan menyelamatkan nyawa penyelamatku. Tanpa ragu, Sua melesat dengan kekuatan penuh, menghantamkan telapaknya yang dilapisi aura pekat tepat ke arah Black Demon Jiangshi yang ada di hadapannya. Seiring hantaman tersebut mengeluarkan suara gelegar yang dahsyat, Grid yang terenyuh dengan tekad baja Sua, dia pun bilang sambil tersenyum, dasar kenapa harus mengorbankan diri segala. Dengan ucapan seperti itu justru membuatku nggak mau pergi tahu. God Hand, Defend, dan Agro Model. Tiba-tiba God Hand pun menarik Sua ke belakang dan secara bersamaan God Hand yang lain menyerang bos Jiangshi untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah Sua diamankan, Grid pun mengerahkan Noe dan menyuruhnya memakan si bos Jiangshi. Tapi baru aja Noe berusaha untuk melahap si bos, aura iblisnya yang mau melahap bos Jiangshi malah langsung hancur seketika. Makanya Noe pun mencak-mencak kepada Grid, kering, gak enak, gak lembabnya. Master kasih pun aku gak akan bakalan memakannya. Kasih aku makanan basahnya. Mendengarkan itu, Grid pun terkejut luar biasa. Dia gak menyangka skill melahap dari Noe gak mempan sedikit pun. Karena merasa kasihan, Sua pun bilang ke Grid, Tuan Grid, udah ku bilang gak usah membantu. Kau mau menyia-nyiakan nyawaku yang berharga di tempat seperti ini. Kau salah paham. Aku gak kesini untuk bersenang-senang. Aku datang sebagai raja untuk menyelamatkanmu beserta ayahmu. Aku gak akan menyerah sampai aku mati, kata Grid sambil tersenyum lebar yang membuat Sua malah makin jatuh hati kepadanya. Sambil ngeluarin sesuatu di tangannya, Grid pun bilang dalam hati, awalnya aku berniat menyelamatkan kalian sebersih mungkin, lalu menjadikan kalian sekutu. Tapi kalau usaha yang harus dikerahkan sebanyak ini berarti aku harus mengevaluasi kembali biayanya. Aku akan melindungi mereka sampai titik darah penghabisan dan menjadikan Pangea bagian dari kerajaan OPG. Batin Grid yang kini mensumbon pedang terkuat yaitu Iyaruk. Ngelihat pedang yang muncul di hadapan Grid, Sua yang kaget pun bilang dalam hati, pedang yang lebih bersinar dan indah melebihi permata manapun. Selain itu, aura demonik berlumuran darah yang terpancar dari pedangnya itu sebenarnya apa? Seketika Demon Sword Iyaruk pun muncul ke hadapan mereka semua sambil mengerahkan aura demonik pekat yang mengerikan. Seiring Black Demon Jiangshi menyerbu dengan kecepatan tinggi, Iyaruk pun bilang, sungguh mengesankan. Udaranya semakin busuk. Hati-hati dalam melangkah binatang. Supreme Sword. Tanpa ragu, Iyaruk melepaskan aura tebasan pedang berbentuk silang yang menghantamkan bos Jiangshi dengan begitu keras hingga menghempaskannya ke belakang. Ngelihat serangan bertubi-tubi yang Iyaruk lancarkan kepada si bos Jiangshi, Grid pun bilang dalam hatinya, dia adalah swordman terkuat di neraka yang mampu mengimbangi Grid Demon meski terlahir sebagai demon rendahan tanpa mana.
Bahkan dengan tubuh bos Jiangxi yang seperti monster, serangan Iaro nggak mungkin bisa dihindari karena teknik berpedangnya berada di level yang berbeda. Tapi serangan terakhir tetap menjadi milikku, kata Grid sambil mengaktifkan kekuatan Rune of Darkness di pedang velurnya. Rune yang Grid dapatkan dulunya setelah mengalahkan Talos, wakil dari pelayan First Demoniatan, Grid Demon Amorak. Dengan rune tersebut, Grid pun mulai mengerahkan kekuatan Vampire Tiamat yang memberikan efek pemulihan 30% HP saat menurun di bawah 10% dengan cooldown 12 jam. Diikuti dengan kekuatan Vampire Latina yang membuka skill Want to be the King of the Dead. Selagi mengerahkan kekuatan rune tersebut, Grid bilang dalam hatinya, rune yang kugunakan ini sangat langka. Aku pasti gak akan pernah tahu item semacam ini ada jika nggak diberitahu oleh Braham. Perbedaan di antara orang seperti Agnus dan Ranker Sun kelas lainnya kemungkinan terletak pada siapa yang memiliki rune yang lebih baik dari yang lain. Siapapun itu, rune mereka nggak sebanding dengan rune yang ditanami kekuatan dari Grid Demon. Pastinya kekuatan Grid Demon yang Grid maksud adalah kekuatan Grid Demon Belial yang pernah dia kalahkan dan mereka kalahkan tentunya. Dan kebetulan Belial punya 3 kekuatan sekaligus yang saat ini bisa Grid kerahkan dengan memilih salah satunya. Queen of Darkness yang menyelimuti dunia dengan teror, Queen of Flame yang membakar dunia menjadi abu, serta Queen of Lies yang menghancurkan dunia dengan tipu daya. Seiring tubuh Grid diselimuti dengan berbagai lapisan aura pekat yang mengerikan, Iarok yang melihatnya cuma bisa diam terpana di tempat karena kekuatan Grid saat ini mirip 100% dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki seseorang Demon Lord. Begitu Power of Belial aktif, efek beruntun pun berlangsung pada tubuh Grid, dimulai dari kehilangan 35% dari maksimum HP, lalu terkena weakness, tapi bisa ditahan oleh status pasif dari rank legendarinya. Dan karena HP telah turun di bawah 10%, Pyramid Power pun aktif yang menyebabkan HP Grid pulih 30%. Berhubung Grid udah kehilangan 70% dari maksimum HP-nya, efek titel dari First King pun aktif, membuat Grid mendapatkan barrier yang setara dengan HP yang menghilang dalam 1 menit terakhir. Saat barrier aktif, ada efek tambahan berupa Terrain Adaptation 100%, Movement Speed bertambah 10%, Defense bertambah 10%. Itulah alasan kenapa Grid tetap menjaga HP-nya seimbang di angka 40% sepanjang waktu. Karena hal ini membuat dia bisa mengaktifkan Power of Belial dan efek dari First King secara bersamaan. Selanjutnya, sistem pun memberikan 3 pilihan kekuatan yang bisa Grid gunakan dari Power of Belial. Yang pertama, skill pasif Queen of Flame yang memberikan Fire Authority. Jika Grid memilih itu, maka konsumsi stamina ditiadakan. HP Recovery Speed bertambah sebanyak 300%, Fire Resistance bertambah 100%, serta bisa menggunakan 2 skill khusus Belial yaitu Queen Inferno dan juga Path of the Flame. Kedua dari skill pasif Queen of Shadow yang memberikan Darkness Authority. Jika Grid memilih itu, maka permusuhan dengan demon ditiadakan. Mana Recovery Speed bertambah 300%, Dark Resistance bertambah 100%, serta bisa menggunakan 2 skill khusus Belial yaitu Queen Mockery dan juga Path of Darkness. Sedangkan yang ketiga dari skill pasif Queen of Lies. Jika Grid memilihnya, maka Grid bisa menggunakan skill aktif Queen Distortion. Saat sistem bilang ke Grid, sebagai manusia, Anda hanya dapat menggunakan satu dari ketiga authority Belial, Darkness, Fire, atau Lies. Grid pun tahu persis kekuatan Belial dan dia bilang dalam hati, aku udah cukup menguji sejak mengalahkan Belial. Darkness Authority memberikan mana support, debuff, dan kemampuan steal. Tapi kalau lawanku makhluk yang besar dan kekar itu, seni tipu daya nggak akan berarti apapun. Monster itu terlalu tangguh untuk dikalahkan dengan taktik halus. Cuma kekuatan mentah aja yang bisa menghancurkan mereka. Batin Grid yang kemudian memilih Fire Authority dari kekuatan Belial sehingga Grid bisa menggunakan skill pasif Queen of Flame yang berlangsung selama 2 menit selagi Power of Belial masih berlaku. Dengan Grid memilih Fire Authority, maka skill Queen Inferno dan Path of Flame yang tersedia, khususnya Queen Inferno, itu adalah skill yang melepaskan semburan api yang memberikan damage dahsyat. Damage yang didasarkan pada status intelijen pengguna serta max HP dari target. Cost-nya adalah 90% dari max MP dengan cooldown 10 menit. Sedangkan Path of Flame itu adalah skill yang menyelimuti tubuh dengan api sehingga menimbulkan burn damage ringan pada musuh di sekitar. Setelah itu menambahkan bonus fire damage pada skill serta normal attack. Fire damage didasarkan kepada strength dan juga intelligence pengguna. Saat skill ini aktif, pengguna akan kehilangan 250 HP dan 60 MP setiap detiknya dengan cooldown skill hanya 5 detik saja.
Tanpa basa-basi, dengan semua buff OP yang dia miliki, Grid pun berteriak dengan lantang, Queen Inferno! Seiring skill tersebut diaktifkan, mana dalam jumlah besar dikonsumsi sekaligus yang membuat Grid terkena debuff mana overload. Tapi efeknya langsung dicegah oleh start rank legendary miliknya. Seketika api panas raksasa melesat dengan kecepatan gila dari pedang Veilur, menghantamkan Black Demon Jiangshi dengan begitu dahsyatnya, membuatnya terpental hebat hingga membentur ujung dinding penjara, kemudian jatuh ke dalam lubang lava sampai terbakar dalam kobaran api raksasa. Namun ternyata bos Jiangshi masih bisa berhasil bangkit dari lubang lava tersebut hingga Grid pun segera mengaktifkan buff Blacksmith Rig sekaligus mengerahkan teknik Magma Sword Dance. Tanpa ragu, Grid menebaskan pedang Veilur secara bertubi-tubi ke arah bos Jiangshi yang menerjang itu, dimana setiap tebasannya yang mengenai tubuh si bos mendapatkan efek title one shot one kill yang menambahkan critical damage sebanyak 30%, termasuk memberikan damage tambahan karena titik lemah yang terdeteksi. Critical damage pun masuk berkali-kali akibat efek dari title tersebut, tapi bos Jiangshi masih aja mampu menendang kepala Grid yang membuat dia lumayan kesakitan. Ngelihat itu, Grid yang kesal pun bilang dalam hatinya, masih belum tumbang juga, berarti akan kugerakkan segalanya sekarang. Aku harus menyelesaikan ini sebelum durasi dari Power of Belialnya habis. Sering bos Jiangshi kembali menerjang dengan raungan menggelegar, Grid pun bilang dengan lantang, maju sini jalan, basahi darahmu di topengku sampai nggak bersisa, kata Grid yang mengaktifkan Blood Tear of the Evil Spirit yang membuat attack powernya meningkat 50% selama 5 detik ke depan, akibat topengnya berubah merah sepenuhnya. Dengan semua buff yang Grid miliki, tanpa ampun Grid melepaskan teknik pedang Ultimate Saver, sebuah serangan pedang full power yang langsung memenggal leher si bos dengan kekuatan yang dahsyat, membuat dia langsung tewas dalam sekejap saat itu juga. Dengan kematian si bos Jiangshi tersebut, maka notif baru pun muncul yang bilang, Anda telah mengalahkan Warden of the Lava Prison. Anda mendapatkan 1,9 miliar EXP level up. Bersama dengan itu, durasi Power of Belial pun juga habis. Serta Grid pun mendapatkan Iron Corps Manufacturing Manual, skill book Grid unik dengan persyaratan kelas Taoish ataupun Necromancer. Ngelihat itu, Grid yang kehabisan tenaga pun bilang, oh, ini pasti bisa meningkatkan kekuatan militer secara signifikan. Tapi aku harus lacak Necromancer dulu. Wah, apakah Grid akan menyerahkan buku itu ke Agnus agar menjadi rekannya? Memang juga belum tahu, mari kita lihat aja nanti ke depannya. Tiba-tiba Sua pun berlari melewati Grid sambil berteriak memanggil ayahnya, yang membuat Grid pun teringat kalau eksekusinya masih akan berlangsung. Tapi yang bikin Grid terkejut di sini ternyata api yang dia kerahkan saat melawan bos Jiangshi tadi menyebar dan ikut membakar Blood Jiangshi yang menahan Han Sokbong sebelumnya. Meski kesal ngeliat itu, Samdasu tetap aja bersikeras untuk melanjutkan eksekusi terhadap ayahnya Sua. Tapi Grid gak akan membiarkan itu terjadi. Tanpa ragu dia menerjang dan menusuk Blood Jiangshi yang terbakar hingga tewas menggunakan pedang Veilurnya. Lalu dia pun bilang dengan lantang, wahai, dari tadi aku terus-terusan lawan mayat, sekarang aku jadi gak minat lawan mangsa yang masih hidup. Yang berarti kalau kau mau melawanku jadi mayat dulu, oke? Kata Grid sambil melepaskan tatapan intimidasinya. Mendengarkan itu, Samdasu langsung berkeringat dingin dan membalas, apa? Orang luar ini mengalahkan Black Demon Jiangshi, 1 dari 5 senjata rahasia kerajaan Zhou. Sebenarnya siapa kau? Usai mengembalikan pedang Veilur yang retak-retak ke dalam inventory serta melepaskan armornya, Grid yang kini mengenakan pakaian pengembara lagi pun ngejawab, kau tanya siapa aku? Aku adalah Raja OVG. Kita pindah lagi sebentar ke istana di mana Yang Ban berada. Salah satu dari mereka ada yang tersentak karena bisa merasakan getaran dari arah lava prison. Kurasa Han Sokbong itu cukup populer. Seseorang pasti udah datang jauh-jauh dari Pangea untuk menyelamatkannya. Yang berarti ada orang yang membuat keributan meski kita ada di sini, kata salah satu Yang Ban yang ada di sana. Para suku Yang Ban ini pun berdiskusi. Harusnya nggak ada satu jiwa pun di Pangea ataupun Karas yang mampu mengalahkan Black Demon Jiangshi itu. Palingan yang punya peluang mengalahkannya adalah Tensur milik Raja Zhou.
Ya itu dia, Raja Cho selalu gak suka dengan eksekusi Han Sok-bong. Lagi pula mereka udah dekat sebelum dia menjadi raja. Dia mungkin secara terbuka menyetujui hukuman tersebut, tapi bisa saja dia diam-diam berencana menyelamatkan Han Sok-bong. Mungkin agar kita kehilangan hak untuk mengajukan keberatan di kemudian hari, kata salah satu dari Yang Ban yang mencoba menganalisa situasinya. Saat mereka saling ribut tentang siapa yang harus pergi ke sana untuk mengecek keadaan, Garam, salah satu dari mereka pun terbangun dari kasur dan dia bilang kepada para rekannya, "Apa kalian pikir Raja Cho sungguh bisa melakukan itu? Mungkin ini akan menjadi hari penilaian sempurnamu itu akan terbukti salah kah?" Kata salah satu Yang Ban yang langsung diingatkan oleh rekan lain agar menjaga bicara mereka, karena kalau Garam mulai tersenyum, mereka bakalan habis semuanya. Sebagai yang terkuat di antara mereka semua, orang yang bernama Garam pun bilang, "Biar aku yang pergi ke sana. Kalau Han Sok-bong memang melarikan diri dan Raja Cho terlibat di dalamnya, maka akan kupastikan dia belajar langsung. Kalau keputusan hanya boleh dibuat oleh mereka yang telah diberi izin oleh para bangsawan," kata Garam sambil tersenyum. Kembali ke Lava Prison, ngelihat musuh dan rekannya kaget dengan identitas sebagai Raja OVG, Grid pun kembali mengenalkan dirinya secara resmi. "Hah? Aku belum bilang ya?" "Jadi aku adalah Grid, Raja Kerajaan OVG dari benua barat. Kedatanganku kemari mewakili kerajaanku untuk membentuk aliansi dengan Pangea." Kerajaan OVG? Raja? Ini bentuk penghujatan. Apa rasa takutmu itu udah nggak ada? Benua timur dan barat itu selamanya terpisah oleh Sea of No Return. Orang biadab ini pasti barbarian dari perbatasan timur yang mengaku-ngaku sebagai raja dari benua barat, bukan warga kerajaan sejati. Bajingan kau Han Sok-bong. Kau bertingkah sok bangsawan padahal sekongkol dengan gelandangan yang nggak punya tempat tinggal ini. Kau merencanakan pemberontakan ya? Hardik Samdasu yang nggak percaya pada identitasnya Grid yang sebenarnya. Grid yang kesal pun ngebalas, "Ngomong apa sih bekicot ini? Paham situasi aja kagak. Malahan kau yang lebih pantas disebut barbarian. Jelas-jelas aku datang dari benua barat dan aku punya cara untuk kembali ke sana." Mendengarkan itu, Samdasu yang kembali kaget pun bilang dalam hati, "Antara benua timur dan barat ada laut merah yang gak bisa dilintasi. Dan aku percaya gak ada seorang pun yang mampu menyeberangi lautan itu selama hidupku." Lantas dia bilang bisa melintasinya. Jika benar begitu, maka pria ini adalah pertanda datangnya kekacauan, sebuah bencana yang berjalan. Batin Samdasu yang kemudian berniat mau melaporkan Grid. Tapi Grid malah langsung ngebogem aja itu pipis Samdasu yang ngebuat dia pingsan di tempat saat itu juga. Sehingga mereka bertiga pun bisa kabur dari Lava Prison lewat jalan yang ditunjuk oleh Yan Fei sebelumnya. Setibanya di atas lubang besi usai menaiki tangga, Grid pun merasa heran karena nggak ada notifikasi misinya yang berhasil. Sehingga dia pun nanya apa jangan-jangan dia harus pergi dulu dari benua timur ini ya, baru misinya bisa selesai. Persis saat Grid ngajak mereka bergegas agar bisa segera berkumpul dengan timnya yang lain dan keluar dari Pangea, tiba-tiba Han Sok-bong pun bilang, "Tuan Grid, satu-satunya harapanku adalah keselamatan penyelamatku, juga terhindarnya Sua dari ketidakadilan. Aku akan menerima hukuman yang pantas ku terima. Meski ini permintaan yang gak tahu malu, tolong jagalah putriku." Grid yang kaget bersama dengan Sua, dia pun merespon, "Kau ini bicara apa sih? Kau gak punya alasan untuk dieksekusi." Han Sok-bong pun menjelaskan alasannya. Keempat kerajaan timur semuanya melayani kerajaan ilahi, kerajaan Huan. Aku harus mati karena gak mampu menjawab pertanyaan bangsawan kerajaan Huan. Sua juga ikut menambahkan, "Lebih tepatnya ayah nggak bisa, Tuan Grid. Mereka ingin mengetahui keberadaanmu setelah melihat Vermilion Bird Bow yang kau ciptakan. Tapi bagi kami, kau bagaikan angin lewat. Kami nggak tahu kemana kau pergi." Pria seperti Samdasu yang membenci integritas ayahku mengambil kesempatan dalam kejadian ini. Dia mengklaim kalau ayah tahu di mana keberadaan pencipta busur itu, tapi ayah menolak untuk bicara. Setelah paham penyebab Han Sok-bong mau dieksekusi, Grid pun menanggapi, "Aku nggak tahu rincian lengkapnya, tapi eksekusi warga sipil cuma karena nggak bisa menemukan satu orang itu adalah hal yang gila. Aku nggak bisa meninggalkan rakyatku di negara seperti ini," tegas Grid yang membuat Sua terharu. Ngelihat Grid mulai melangkah pergi dan mengajak mereka, Sua pun segera menarik tangan ayahnya agar kabur dari sana terlebih dahulu secepat mungkin, baru kemudian melanjutkan pembicaraan ini.
Tapi Han Songbong kembali bilang, enggak Sua, Tuan Grid, come on, bergegaslah. Kalian nggak tahu betapa mengerikannya kekuatan para bangsawan itu. Ya, apa kau nggak lihat pertempuranku tadi? Aku pernah mengalahkan Grid Demon juga loh, balas Grid yang membanggakan kemampuannya sendiri. Tapi tiba-tiba jiwa Braham berteriak dan memberikan peringatan kepada Grid. Lari Grid! Apa sih Braham? Apa perlu sampai berteriak langsung ke kepalaku segala sialan? Kata Grid yang kesal. Seiring Sua tersentak ngelihat kemunculan Garam di hadapan mereka. Garam yang sedang menghisap pipa cerutu panjang pun bilang, beruntung sekali ya. Sumber kekacauan ini ternyata bukan Raja Chou rupanya. Mendengarkan itu, Braham kembali mewanti-wanti Grid kalau dia nggak akan bisa melawan yang satu ini. Bahkan lebih baik kalau Grid serahkan sekarang juga kendali tubuhnya ke Braham sekarang. Dan seketika Grid pun teringat kalau pria di hadapannya ini pernah dia lihat saat di pawai sebelumnya. Sambil menatap ke arah Grid, Garam pun bilang dalam hati, mata itu sama sekali nggak punya rasa hormat terhadap kami para bangsawan dan suku Yangban. Sikap Han Songbong juga bukan takut, tapi lebih kecemas terhadap pria tersebut. Dan aroma ini, ya, aroma kelelahan. Jadi kau pengunjung dari Pangea yang sejenak membuatku teringat akan Pak Ma, kata Garam yang membuat Grid tersentak karena merasakan kewalahan dari tekanan intimidasi yang Garam pancarkan. Untungnya bisa Grid tahan berkat status rank legendary pasif miliknya. Kini sambil tersenyum, Garam pun kembali bilang, jadi ternyata kau blacksmith yang menciptakan Vermilion Bird Bow itu ya. Setelahnya Garam pun menceritakan sejarah tentang kerajaannya, Kerajaan Huan yang merupakan pilar yang menompang langit, di mana mereka adalah bangsa abadi yang telah memerintahkan wilayah timur sejak awal zaman. Suatu hari di kerajaan kecil itu ada seorang anak aneh yang terlahir. Dia bertanya-tanya kenapa Huan berkuasa atas segalanya. Apa membagi manusia menjadi orang bodoh dan orang mulia itu tindakan yang benar? Dialah anak yang mempertanyakan apa yang dianggap semua orang sebagai hukum ilahi. Anak bodoh yang berani berkata semua manusia itu setara. Dia adalah Pak Ma. Apa? Pak Ma itu seorang bangsawan? Tanya Grid yang benar-benar kaget setelah mendengarkan cerita tersebut. Garam merespon, benar. Omong-omong, sebaiknya kau jaga nada bicaramu itu, serangga. Sadar kalau banyak skillnya yang masih cooldown, Grid pun segera meminta maaf kepada si bangsawan agar sikap ketidaktahuannya sebagai manusia bodoh. Meski begitu, Braham tetap menasihati Grid agar jangan merasa malu karena kelemahan. Tetap penting memiliki rasa bangga terhadap kemauan dalam menentang ketidakadilan. Tiba-tiba Garam pun bilang ke Grid, ya kegilaan bocah rendahan itu mencapai puncaknya setelah dia mempelajari keahlian vulgar dalam membuat berbagai hal. Jujur mendengarkan itu, Grid merasa kesal. Dia nggak terima skill blacksmith disebut sebagai keahlian vulgar olehnya. Sesudahnya Garam pun nunjukin pipa rokoknya dan cerita kalau pipa tersebut dibuat oleh keahlian dari Pak Ma, sebuah senjata yang cukup kuat untuk menghabisi Grid Demon. Garam pun bilang durabilitas item ini sempurna dan setiap aku menghisapnya aku jadi teringat betapa menyenangkannya. Si bodoh itu dibully. Dia itu bocah yang sangat lucu. Tentunya kami juga ingin mencari orang seperti dia lagi. Karena kau telah membuat kembali Vermilion Bird Bow, akan kuberi kau perlakuan yang sama seperti Pak Ma. Anggaplah sebagai kehormatan. Mendengarkan itu, darah Grid mendidih dan dia pun bilang dalam hatinya, brengsek! Dia menghina ilmu blacksmith dan mengira bisa memerintahkanku sebagai budaknya, sialan. Ngelihat ekspresi Grid yang geram, Braham pun menasihati agar dia untuk menenangkan diri. Kalau bisa bicaralah dengan si kawan ini lebih lama, karena mereka berdua punya tugas untuk belajar lebih banyak soal Pak Ma sendiri. Atas nasihat tersebut, Grid pun memasang poker face-nya untuk menutupi amarahnya. Dan dia bilang lagi, kalau Anda berniat menggunakan saya sebagai perwakilan dari Pak Ma, setidaknya beritahu saya cerita lengkap tentang dirinya. Kapan dia menghilang, terus kenapa bisa sampai terjadi. Sambil tersenyum, Garam pun ngejawab, untuk menguji keberanian para bangsawan dalam hal bela diri, ada ujian yang dinamakan Trial of Chiwu. Pak Ma yang terlahir sebagai bangsawan sama sekali nggak bisa lolos akan ujian itu. Benar-benar sosok yang lemah. Dia menghilang sebelum kami sempat mengejeknya dengan benar.
Dia biasanya menyebut tarian lemahnya itu sebagai teknik pedang. Memikirkannya aja udah membuat kami jijik. Mendengarkan itu, Grid makin geram lagi dan dia bilang dalam hati, "Sialan, aku seperti kena critical hit saat mendengarkan hinaannya atas Pakma." Pakma diperlakukan seperti ini, tapi dia masih menyempurnakan teknik sword dance-nya di tengah cemoohan itu. Tiba-tiba Garam menyalakan api di pipa rokoknya dan dia bilang dengan tegas, "Baiklah, cukup dengan obrolan tentang pendahulumu itu. Ada pekerjaan yang harus kulakukan sekarang. Pahamilah baik-baik, segala hal yang kau lakukan adalah sesuatu yang percuma di hadapan bangsawan seperti kami," kata Garam yang kemudian menembakkan api dari pipa rokoknya ke arah Han Sokbong dan juga anak gadisnya. Gak terima hal itu terjadi, tanpa ragu Grid kembali menggunakan full set armornya, melepaskan tebasan Magic Sword Return untuk mementalkan kembali api tersebut ke arah Garam yang membuat dia lumayan kaget di sana. Seiring api itu menghantamkan Garam dan menciptakan ledakan yang sangat besar di sana, Berampung meminta Grid untuk segera melakukan asimilasi kepadanya supaya punya kesempatan lebih baik dalam melawan sang musuh yang sangat kuat ini. Tapi Grid malah bilang, "Tunggu dulu Braham, aku akan mendaratkan serangan kepada orang itu terlebih dahulu menggunakan teknik dari Pakma yang baru aja dia hina," kata Grid sembari mengerahkan Pakma Sword Dance miliknya. Tentu Han Sokbong panik melihat Grid mencoba menyerang seorang bangsawan ilahi, tapi putrinya segera mengajaknya pergi daripada mengganggu pertarungan Grid saat ini. Tanpa ragu Grid melepaskan rentetan tebasan Ling secara membabi buta. Namun gak ada satupun aura pedangnya yang berhasil mendarat ke tubuh Garam. Malahan si kawan itu yang menghantamkan kepala Grid dengan pipa rokoknya sembari bilang, "Kau udah gak waras ya?" Betapa kagetnya Grid melihat dirinya terkena damage hampir 10.000 cuma dari normal hit si kawan itu. Gak berhenti sampai di situ, Garam menarik kerah baju Grid, menghantamkan pipa rokoknya dengan sangat keras ke Slaughter Mask milik Grid hingga topeng itu pecah berkeping-keping, membuat Grid terkena debuff blind karena mengalami luka kritikal di matanya, termasuk damage 25.000. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Grid mundur untuk menciptakan jarak dan bersiap mengerahkan kuda-kuda serangan berikutnya. Ngelihat kuda-kuda tersebut, Garam pun mengejek, lagi-lagi tarian bodoh itu." Tapi ejekan itu langsung membeku saat Grid menggunakan pedang Black Ghost-nya, melepaskan Linked Kill Wave Pinnacle, sebuah simfoni kematian yang memadukan 4 tarian pedang Pakma menjadi satu serangan tanpa celah. Seketika atmosfer pun memberat saat efek wave mengunci pergerakan lawan, disusul badai tebasan Link yang memekakkan telinga dan tusukan Fatal Kill yang mengincar titik kelemahan musuh. Puncaknya, sebuah pilar cahaya raksasa dari Pinnacle menghunjam jatuh dengan otoritas yang mutlak. Mata Garam pun terbuka dengan lebarnya saat aura pedang dahsyat itu menekannya ke segala sisi. Apa? 4 tarian pedang sekaligus? Batinnya terguncang. Dia teringat peringatan petingginya dulu bahwa jika seseorang mampu menyatukan tarian-tarian tersebut, kekuatannya akan menyaingi para bangsawan. Hanullah yang mengatakan itu, salah satu dari Five Dentist, ketika melihat potensi para Pakma. Namun sang legenda pun gagal menghubungkan 2 tarian. Tapi kini di hadapan Garam, saat ini seseorang rakyat jelata justru berhasil menyatukan 4 tarian sekaligus. Garam yang menyangkal serangan pedang yang melampaui Pakma tersebut mencoba menangkis semua aura dahsyat dengan pipa rokok andalannya sambil bilang dengan lantang, "Pemberontak yang lahir melawan perintah langit." Namun tiba-tiba mata Garam kembali terbelalak saat mendapati pipa rokok yang dia banggakan yang gak pernah hancur itu kini terbelah 2 saat mencoba menahan serangan dari orang yang dia anggap sebagai rakyat jelata. Nyatanya, serangan gabungan Grid barusan mengaktifkan efek dari Pinnacle of the United Assassination Style yang menyerang target sebanyak 7 kali sekaligus memberikan damage 1500% attack power setiap hitnya. Tapi hebatnya, dengan gerakan atraksi yang luar biasa, Garam mencoba menghindari seluruh serangan brutal bertubi-tubi yang dahsyat itu, membuat Grid benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, dia menghindari serangan pedang berkecepatan tinggi yang seharusnya nggak bisa dihindari dari jarak dekat. Monster ini sebenarnya secepat apa waktu reaksinya, sialan?
Seketika, Grid pun kaget bukan main karena tiba-tiba Garam berhasil menghindari semua serangannya. Dan saat ini Garam berada di belakangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Grid yang terpaksa melompat tinggi ke atas untuk menghindari serangan telapak si kawan tersebut berputar kencang di udara sambil bilang dengan lantang, "Aku masih belum selesai." Dengan gerakan berputar secepat itu, Grid pun melepaskan rentetan serangan Linked Kill Wave-nya yang menghujam ke bawah dengan kekuatan di luar nalar. Seiring ledakan aura pedang yang bertubi-tubi menghantamkan Garam, efek dari Linked Kill Wave-nya pun aktif, yaitu jika mendaratkan minimal 4 serangan pada target, damage dari Linked Kill meningkat 200% dan energi wave akan disummon. Energi Wave kemudian memberikan 500% damage berdasarkan attack power sebagai damage area of effect dengan radius 5 meter. Target yang terkena serangan pun akan mendapatkan pengurangan semua movement speed sebesar 60% selama 30 detik. Ngelihat serangan sedahsyat itu, Han Sokbong yang benar-benar kaget bersama dengan putrinya pun bilang dalam hati, Mustahil, bangsawan sepertinya yang merupakan makhluk di luar kefanaan manusia bisa terluka. Apa hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya? Gak mungkin. Gak ada yang pernah membayangkan hal ini terjadi. Jadi seperti inilah kekuatan dari Raja OVG benua barat. Bersama dengan ledakan mereda, rentetan notif pun muncul di hadapan Grid yang bilang Anda memberikan lebih dari 21.000 damage. Serangan kritikal membuat kecepatan target menurun, tapi target tak terpengaruh. Critical damage gak diterapkan. Pengurangan kecepatan pun dibatalkan. Ngeliat itu, Grid pun tersentak dan dia bilang dalam hati, meski Black Ghost ini lebih lemah dari Valor, Beliar masih menerima 30.000 damage per hitnya. Tapi bajingan ini cuma menerima 6.000-an per hitnya. Apalagi debuff dan kritikal gak mempan. Makhluk bangsawan seperti mereka sepertinya minimal berada di rank legendary ataupun di atasnya. Tapi aku harus menyelesaikan dengan ini. Saat badai Sword energi kembali menyatu, Pinnacle menandai akhir dari Linked Kill Style Ultimate. Batin Grid yang kembali mengaktifkan aura pedang pamungkasnya pada Black Ghost miliknya. Ngelihat itu, Garam pun akhirnya mengeluarkan pedang untuk pertama kalinya guna menahan serangan yang akan dilancarkan oleh lawannya. Dengan gerakan ayunan pedang yang luar biasa, Garam menciptakan Sword Barrier untuk menangkal serangan pamungkas dari Grid. Tapi tanpa dia tahu, faktanya aura pedang dari Pinnacle mengabaikan 80% defense dari target dan memberikan 1.800 attack power user sebagai damage-nya. Alhasil, begitu aura pedang Pinnacle menghantam Garam dari atas, Sword Barrier gak mampu menahan dahsyatnya aura pedang tersebut, membuat pedangnya hancur berkeping-keping. Bahkan dia terluka parah sampai menyemburkan darah segar untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang itu. Merasa ada celah kesempatan, Grid yang udah mengaktifkan skill pasif Divine Generalnya buru-buru menghampiri Han Sokbong dan putrinya guna mengajak mereka kabur secepat mungkin. Tapi Han Sokbong malah merespon dengan satu permintaan. Aku paham aturan wilayah timur bahwa gak seorang pun boleh menentang kerajaan Huan, tapi bohong kalau bilang gak ada seorang pun yang pernah memimpikan dunia bebas dari tirani. Tuan Grid, apa kau bersedia membantu kerajaan Zhou ini? Baru aja Grid mengiyakan sambil tersenyum, tiba-tiba Garam kembali muncul di belakangnya yang membuat Grid terkejut bukan main. Mendengar Garam bilang kalau dirinya berdarah, Grid pun bilang dalam hati, kecepatan gerakan ini pasti teknik tubuh Ultimate Instant Step. Jadi ini adalah skill basic kaum brengsek seperti mereka kah? Tapi dia nggak bergerak. Sekarang kesempatanku. Batin Grid sembari membuat jarak dan bersiap untuk serangan berikutnya. Kebetulan ketika dalam efek Divine General, Grid memiliki peluang 50% untuk kembali menggunakan skillnya yang baru dia gunakan sebelumnya. Skillnya direset saat Grid menggunakannya. Berbekal skill pasif tersebut, Grid pun kembali mengangkat pedangnya dan dia bilang dengan lantang, aku akan kembali setelah pulih total. Awas saja, jangan melampiaskan amarahmu ini kepada orang lain selagi aku pergi. Linked Kill Wave Pinnacle. Tanpa ampun, Grid pun kembali melepaskan teknik pedang terkuatnya yang membuat Garam lumayan kaget. Namun kali ini dia berhasil menghindari serangan keempat, sehingga Grid gagal mengakhiri wave dengan Pinnacle.
Ngelihat itu Grid pun geram dan dia bilang dalam hati, dasar bajingan, monster ini nggak didesain untuk dilawan satu lawan satu. Padahal dia bisa menghindari semuanya, tapi kenapa dia memilih untuk menerima 3 serangan awal itu? Apa ini adalah bug? Persetan lah. Pokoknya aku bakalan langsung kabur selagi bisa, batin Grid yang kemudian ngeluarin Ideal Dagger agar bisa mengaktifkan skill Swift Movement demi membawa kabur Han Sok-bong dan juga Sua dari sana secepat mungkin. Siapa sangka Samdasu yang udah berada di lokasi terlihat mencak-mencak pada Grid yang menyeret kerajaan Chou dalam kehancuran. Dia pun meminta agar Garam segera menyembuhkan diri. Garam yang mengaktifkan aura healing kepada tubuhnya dan dia bilang dalam hati, dengan Vermilion Bird Breath, luka yang kuderita udah sembuh. Jubah yang terbuat dari sisik Aether Dragon merespon Aether Dragon Breath dan diperbaiki dengan sendirinya. Jadi ini yang mereka sebut sebagai Breath of the Four God. Sementara Samdasu yang kaget ngelihat Garam terluka, dia pun mengatakan, siapa sangka seorang bangsawan, entitas paling kuat di bawah langit, mampu menderita luka fatal karena serangan dari manusia biasa. Apa raja-raja dari barat semuanya sekuat ini? Hari dimana kami berperang dengan mereka pasti akan jadi sangat mengerikan. Meneteskan darah bangsawan jauh lebih langka daripada hujan di musim kemarau yang membasahi tanah yang diinjak kaki-kaki rakyat jelata. Sontak Garam pun tertawa lebar mendapati dirinya yang mengalami kejadian yang sama sekali nggak masuk akal. Dia heran bisa-bisanya para tikus tersebut kabur tepat di hadapannya cuma karena dia merasa ragu. Tapi dengan tegas dia pun bilang ke Samdasu, kau dilarang untuk membicarakan satu pun kejadian hari ini. Mangsa seorang bangsawan hanya akan dihabisi oleh bangsawan itu sendiri. Mendengarkan itu, Samdasu pun tersenyum lega karena berkat kebanggaan diri Garam yang besar, kerajaan Chou terhindar dari tanggung jawab untuk mengejar rombongan Grid. Sementara Garam sendiri yang menatap pipa rokoknya yang hancur berkeping-keping di tanah dan dia bilang dalam hati, meski aku gak melepaskan kekuatan penuhku sebelumnya, aku gak teringat kapan terakhir kali merasakan penghinaan semacam ini. Batin Garam yang kembali teringat ucapan peringatan Grid kepadanya sebelum melepaskan serangan pedang pamungkas terakhirnya tadi. Sambil menginjak pipa rokoknya yang hancur, Garam yang darah bangsawannya mendidih pun bilang, sensasi ini. Apa benar udah 300 tahun berlalu sejak terakhir kali aku merasakannya, sejak Trial of Chiwu. Udah lama sekali aku gak merasakan sesuatu yang membuatku bersemangat seperti ini. Saat kita bertemu lagi selanjutnya, akan kuhancurkan kau dari awal, wahai penerus Pakma. Gak berselang lama, Garam pun kembali ke istana Chou untuk mengabari Raja Suguang kalau eksekusi Han Sok-bong dan juga putrinya udah dicabut. Kepada Suguang yang kaget mendengarkan hal tersebut, Garam mengaku kalau eksekusinya cuma karena nggak tahu keberadaan pembuat Vermilion Bird Bow adalah suatu yang berlebihan. Sambil tersenyum, Garam pun bilang, ini adalah untuk membalaskan kesetiaan melampaui pertemanan yang telah kau tunjukkan Raja Chou. Jadi mulai sekarang tolong layani Yang Ban dengan tekad yang sama juga. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Kami akan sampaikan keputusan bijak Yang Ban pada penduduk kami dan menyebarluaskan kejayaan yang telah Kerajaan Huan bagikan kepada kami. Balas Sungguan dengan penuh hormat. Ngelihat itu dalam benaknya Garam mengaku kalau ini bukan pertama kalinya dia ngelihat tingkah Raja Chou seperti budak, tapi khusus hari ini dia kesal melihatnya. Penyebab kekesalannya jelas karena urusan dengan penerus Pakma belum berakhir. Dia berniat perasaan buruknya ini harus segera dilampiaskan. Sedangkan Raja Chou sendiri yang pamit dari para Yang Ban merasa lega sahabatnya masih hidup. Tapi entah mengapa sang raja yakin kalau reuni mereka akan tertunda begitu lama. Faktanya memang demikian karena Han Sok-bong bersama dengan putrinya akan Grid bawa ke benua barat sebentar lagi. Oke, sekarang kita pindah ke rombongan Grid. Saat ini mereka baru aja tiba di suatu area lautan padi yang diterpa semilir angin, di mana Han Sua berdiri di sana dengan anggunnya. Han Sua yang berumur 25 tahun adalah seorang wanita yang menonjol statnya di bagian agility. Sebagai putri dari penguasa wilayah Pangea, seluruh statnya akan meningkat 10% saat berada di Pangea.
Selain itu, sebagai komandan dari regu Vermilion Bird, saat Sua mengomandoi seluruh stat regu akan meningkat 10%. Dia memang wanita paling cantik di kerajaan Chu. Makanya Grid harus waspada karena Sua berpeluang tinggi untuk memikat lawan jenisnya. Tapi di balik tampilan luar yang kelihatan sempurna itu, jauh di dalam lubuk hatinya dia punya hasrat yang tak terkendali. Jika dia gagal mencari pasangan yang cocok, ada peluang besar dia akan jatuh ke dalam kerusakan mental. Menyadari hal tersebut, Grid yang mencoba menjaga pandangan dari Sua yang kelihatan cukup cantik tersebut, dia pun bilang dalam hati, dia nemet NPC hebat tapi cuma punya beberapa combat skill. Meski begitu, dengan Grid dan juga Swordmanship rank A, bisa dibilang dia adalah NPC terbaik di Pangea. Kalau instruktur kami membantunya, dia pasti akan berkembang sangat pesat. Ngelihat nggak ada pengejaran lebih lanjut dan kebetulan ada rumah kosong di dekat sana, Grid pun menyuruh Han Sokbong dan juga gadisnya untuk beristirahat di rumah tersebut. Sementara Grid saat ini masih perlu kembali ke Karas karena kedua rekannya masih menunggu di penginapan ibu kota. Tentu Han Sokbong kaget mendengarkan Grid mau kembali ke Karas. Dia khawatir Grid bahkan belum sempat istirahat sejak selesai pertempuran sebelumnya. Saat Grid mengaku dirinya tangguh, spontan Sua menggantikannya dengan makna lain sambil mengeluarkan ekspresinya. Ngelihat itu, Grid yang geram pun bilang dalam hati, "Haduh, apa aku sekalian aja cari pengantin pria ya yang bisa mengurus hasratnya tersebut." Sekejap kemudian, Grid pun kembali bertemu dengan Idan dan Yanfei di penginapan dekat dengan Karas dengan begitu aman. Berkat item hoodie zip up replika yang bisa menyembunyikan identitas dan hawa keberadaannya. Usai Idan dan Yanfei berkemas, Grid pun langsung membawa mereka terbang menggunakan OVG Korn untuk melintasi langit malam. Di saat Idan ketakutan dibawa terbang sehingga favorability-nya itu turun 10 poin, Yanfei malah senang-senang aja. Bahkan favorability-nya itu meningkat sampai batas maksimum. Dan setelah terbang untuk beberapa saat, mereka pun kembali berkumpul dengan Han Sokbong dan juga Sua yang udah menunggu di reruntuhan rumah kosong itu. Begitu mereka ketemuan, Yanfei segera meminta maaf kepada pemimpin Pangea itu karena nggak bisa dapat intelijen tambahan selain Yang Ban yang tampak lebih tenang dari biasanya. Mendengar itu, Han Sokbong bilang ke Grid, padahal ada sesuatu yang bertentangan dengan keputusan mereka. Tapi kenapa mereka diam begini? Ini malah lebih menakutkan bagiku. Apa jangan-jangan mereka akan mengeluarkan perintah untuk memburu Tuan Grid juga? Sambil ngeluarin scroll di tangannya, Grid menanggapi, "Yah, udah menjadi hal yang jelas kalau orang-orang gak punya cara untuk menyeberang dari benua timur ke kerajaan OVG. Itu berarti kita harus kabur terlebih dahulu. Kalian gak perlu khawatir, scroll yang kubawa ini bisa memindahkan sekelompok orang juga." Spontan, Sua pun tersentak ngelihat ada scroll teleportasi canggih antar benua seperti itu. Dia pun memohon kepada Grid agar mampir sebentar ke Pangea guna membawa para anggota regu Vermilion Bird bersama dengan mereka. Selain itu, Sua juga memohon agar neneknya juga ikut dibawa karena punya bakat alami untuk membimbing orang lain. Mendengarkan itu, Grid gak keberatan untuk mampir sebentar ke Pangea. Selain untuk menjaga mental Han Sokbong dan juga Han Sua karena mereka akan pergi benua barat untuk waktu yang lama, Grid juga tahu kalau kekuatan regu Vermilion Bird menyaingi Imperial Blade Knight. Dia yakin membawa serta kelompok dekat Han Sokbong dan juga prajuritnya akan menjadi lot besar yang menguntungkan. Dalam hatinya, Grid bilang, dengan buff dari komando Sua serta latihan yang diberikan Asmopil menciptakan pasukan terkuat benua barat tinggal masalah waktu saja. Sekarang kita pindah ke Pangea. Desas-desus di kota tersebut semakin mencekam karena informasi terupdate yang beredar di sana adalah Tuan Tanah dan anaknya akan dieksekusi. Lalu Pangea mau disatukan dengan kota lain. Belum lagi tindakan tirani kaum Yang Ban yang terkenal keras. Di tengah desas-desus tersebut, tiba-tiba nenek baik muncul ke hadapan publik bersama dengan regu Vermilion Bird yang membuat perasaan rakyat Pangea dalam keadaan waspada. Mereka menduga kalau penguasa Pangea udah dieksekusi. Kemungkinan besar nenek baik juga dalam bahaya. Mau bagaimanapun, mereka merasa wajib melindungi nenek baik sebagai upaya balas budi mereka karena dia udah melindungi mereka dari kelaparan yang merajalela saat Taoish jahat menyerang Pangea sebelumnya. Di saat para warga memohon nenek baik untuk cabut dari Pangea untuk menyelamatkan diri selagi mereka yang akan menghadapi tentara kerajaan, si nenek malah merespon, berbuat seperti itu nggak akan menghentikan penindasan yang akan mereka lakukan. Kalau kalian peduli dengan putraku, maka jangan bertindak dengan gegabah.
Sekarang ini keluarga Han adalah keluarga kriminal. Kalau kalian melindungi keluarga kami, itu sama saja dengan berani menentang kerajaan. Tuan tanah kita masih tetap hidup di lubuk hati kita. Kalau kita terbutakan oleh emosi sesaat, siapa yang akan mengucapkan namanya di masa depan nanti? Para warga pun terpecah menjadi dua kubu usai mendengarkan ucapan si nenek barusan. Ada yang bilang mereka harus mewariskan ketidakadilan yang dialami tuan tanah mereka dari generasi ke generasi. Tapi ada juga yang setuju kalau sikap kerajaan sama sekali gak berubah terhadap Pangea. Di tengah perbedaan pendapat tersebut, tiba-tiba seseorang muncul dan bilang, terlupakan pun sama saja. Ini persoalan hidup karena kematian, atau mati karena telah hidup. Yah, aku pribadi biasanya bertarung untuk meraih kemenangan tanpa kematian. Sontak, nenek baik dan para warga benar-benar kaget dengan kemunculan Duke of Virtue alias Grid di tengah-tengah mereka. Saat banyak warga menyalahkan Grid sebagai sosok yang membuat pemimpin wilayah mereka dan anaknya dieksekusi, 4 Grid Blacksmith langsung membelanya dengan berteriak lantang, semuanya diam! Apa kalian lupa kalau Pangea terhindar dari Yangban berkat dirinya yang berhasil membuat Vermilion Bird Bow? Sejak awal menuruti perintah Yangban atau enggak adalah keputusannya sendiri. Gak seorang pun yang pernah dipanggil oleh mereka kembali dengan selamat. Pastinya Grid senang 4 Grid Blacksmith memihaknya seperti ini. Andai keempatnya dibawa ke kerajaan OVG, Grid yakin mereka akan sangat membantu. Selagi ucapan Blacksmith tersebut dibenarkan oleh mayoritas para warga Pangea, nenek baik pun bilang ke Grid agar segera pergi dari sana. Berdiam di sini cuma akan mendatangkan kebencian tanpa arah padamu. Jujur aku sama sekali nggak menyalahkanmu. Seandainya kau nggak menciptakan Vermilion Bird Bow, seisi kota ini pasti harus menahan amarah Yangban. Mulai sekarang dan juga seterusnya, kau tetaplah penyelamat dari Pangea, kata nenek baik yang memberikan penghormatan tinggi kepada Grid. Tapi Grid malah membalas, wah harus gimana ya? Sebenarnya aku gak berniat terus menjadi penyelamat sih. Baru aja nenek baik kaget mendengarkan ucapan tersebut, spontan dia makin kaget lagi ketika ngelihat anak dan cucunya udah berada di belakangnya. Selagi pertemuan keluarga itu berlangsung hangat dan melegakan yang membuat para warga ikutan kaget dan juga bersyukur, sebenarnya Grid bilang dengan lantang kepada mereka semua, rakyat Pangea, aku Grid, raja dari kerajaan OVG di benua barat. Dengan ini menyatakan keluarga penguasa wilayah Pangea telah diculik olehku. Jika ada yang menanyakan soal keberadaan mereka, jawablah Raja OVG telah menangkap para loyalis kerajaan Chou untuk diperkerjakan. Hansua pun menyambung, Regu Vermilion Bird pergi dalam ekspedisi untuk mencari tuan mereka yang diculik. Mengerti? Beberapa warga ada yang shock dengan pernyataan barusan, tapi ada juga yang encer otaknya dan langsung menyimpulkan, begitu ya. Kalau dia pergi begitu saja, Pangea bisa dituduh menyembunyikan penguasanya. Tapi dengan mengumumkan sebagai penculikan, dia bisa melindungi Pangea dari amarah kerajaan Chou. Seketika para warga pun memohon kepada Grid untuk menjaga baik-baik nenek baik, Han Sokbong dan juga Nona Soa mereka. Seiring mereka menyoraki Grid dan kerajaannya, notifikasi pun muncul di hadapan Grid yang bilang penduduk Pangea mendewakan Anda. Sebagai imbalan spesial, stat divinity Anda telah bertambah 1. Usai Grid bilang ke Smith dan juga 3 Blacksmith yang lainnya agar ikutan ke benua barat demi mendukung perlengkapan Regu Vermilion Bird, Han Sokbong pun mendekati Grid dan dia bilang, Tuan Grid, apa ada batasan jumlah orang yang bisa dibawa? Aku udah bilang kan, apa kau khawatir dengan penduduk yang akan tinggal di sini? Itu nggak akan jadi masalah. Yang penting kau mau membantuku membujuk mereka, balas Grid dengan antusias. Berkat ucapan Grid tersebut, Han Sokbong pun bilang dengan lantang kepada seluruh warganya, semuanya, tolong dengarkan hal yang ingin kusampaikan ini. Negara tempat Duke of Virtue berada adalah benua barat. Demi masa depan benua ini, aku berniat pergi bersama dengan orang-orang yang punya bakat ini. Namun bagaimana bisa aku membicarakan masa depan benua ini, tetapi malah meninggalkan kalian dalam bahaya? Karena semua tindakanku, tolong izinkan aku bertanggung jawab hingga selesai. Apa kalian bersedia meninggalkan Pangea bersamaku? Seketika para warga meneteskan air mata haru mereka mendengarkan pidato singkat yang Han Sokbong sampaikan barusan. Secara serentak mereka pun bilang, tentu saja kami akan ikut. Bersama dengan awan gelap mulai sirna, sehingga cahaya baru mulai menyinari warga Pangea. Grid yang tersenyum melihat mereka bilang dalam hati, jumlahnya jadi lebih besar dari dugaanku. Bahuku jadi pegal-pegal nih. Meski begitu, aku akan melindungi. Kepercayaan dan juga ikatan yang gak tergoyahkan ini. Batin Grid yang juga diterpa cahaya harapan baru karena dia berhasil mendapatkan sekutu luar biasa demi menghadapi tirani kekaisaran Saharan.
Yo, komiknya udah mentok ya guys ya. Gimanakah keseruan ceritanya? Selagi komik Grid udah mentok, kita akan ngelanjutin alur cerita yang lain dulu yang benar-benar nggak kalah seru dari cerita Grid ini. Saksikan terus alur komik yang paling jos dan mungkin ada cerita baru juga di channel Fokuser Anime dan stay update.